MotoGP Austria 2025, dulu suhu kini cupu, Bagnaia terancam catur gagal di trek kesayangan. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, masih membawa pekerjaan rumah jelang seri balap ke-13 MotoGP Austria 2025. Francesco Bagnaia seharusnya menjadi favorit juara jelang seri MotoGP Austria 2025. Bagaimana tidak? Francesco Bagnaia menjadi pembalap yang paling sering menang di seri yang kembali masuk ke kalender MotoGP pada 2016. 3 kemenangan dicetak Nuvola Rossa alias si awan merah pada seri MotoGP Austria pada 2022, 2023, dan 2024. Bahkan jika menghitung balapan sprint yang diperkenalkan pada 2023, Bagnaia melakukan sapu bersih di GP Austria pada 2023 dan 2024. Salah satu alasan juara dunia MotoGP 2 kali begitu sulit dikalahkan di Austria adalah kelebihannya dalam pengereman. Red Bull Ring sebagai arena MotoGP Austria sangat menuntut pengereman dan akselerasi dengan rangkaian lintasan lurus yang panjang dan cuma punya 10 tikungan. Akan tetapi, masalah bagi Bagnaia, salah satu senjata andalannya tersebut malah hilang pada musim ini. Bagnaia tidak mendapatkan kepercayaan diri dengan bagian depan motor barunya Ducati Desmosedici EP25 seperti sebelum-sebelumnya. Hasilnya, murid Valentino Rossi itu tidak dapat menghentikan motornya secara konsisten dan di titik yang dia inginkan. Kalau gagal menang pada MotoGP Austria, mimpi buruk Bagnaia bisa bertambah menjadi 4 kali musim ini. Catur gagal. Bagnaia lebih dahulu membeli di seri GP Spanyol, GP Italia, dan GP Belanda di mana dia menjadi pemenang lomba selama 3 musim sebelumnya. Masalah pengereman yang akut masih dialami Bagnaia pada seri terakhir yakni MotoGP Republik Česka. Alhasil, meski meraih pole position, Bagnaia secara tragis gagal podium dalam balapan sprint maupun balapan utama. Sejujurnya, dulu saya selalu menjadi salah satu pembalap yang paling sulit disalip, ucap Bagnaia, dilansir bolasport.com dari motorsport.com. Saya salah satu yang terkuat dalam pengereman. Saat ini, saya sangat pelan dalam titik ini, semua pembalap lebih baik daripada saya. Semua pembalap menyalip saya dalam pengereman seakan-akan itu hal yang mudah. Kami harus memahami hal ini secepat mungkin, tandasnya. Karena itu Bagnaia bisa mengatasi kelemahan Ducati di tikungan dengan menusuk secepat mungkin dan terkadang sambil meluncur dengan ban belakang. Titik terang sempat dilihat Bagnaia pada balapan MotoGP Aragon bulan Juni lalu dengan cakram rem berdiameter 355 mm sebagai solusi yang tidak diduga. Bagnaia lebih bisa mengatur pengereman meski ban depannya menjadi sering terkunci. Namun, tidak semua sirkuit mendukung tipe cakram terbesar ini. Untungnya, pengereman berat yang diperlukan di Red Bull Ring membuka kembali opsi itu bagi Bagnaia. Bagnaia sendiri mencoba menepikan dampak setelan cakram rem. Menurutnya, kru timnya telah memunculkan kembali sensasi serupa dengan mengatur tuas rem. Masalahnya kini adalah motor yang tidak stabil dan ban yang terkunci saat pengereman. Dia harus benar-benar presisi dengannya. Musim ini saya harus sangat presisi, sangat lurus saat mulai melakukan pengereman, ucap Bagnaia menambahkan. Saya tidak bisa melakukan sliding, meluncur di tikungan dengan ban, karena ban belakangnya tidak membantu motornya untuk berhenti. Seri MotoGP Austria akan berlangsung pada akhir pekan ini, 15 hingga 17 Agustus 2025. Ayah Pecco Bagnaia, Pietro Bagnaia, baru-baru ini membeberkan perjalanan berliku karir sang putra di MotoGP. Pietro menyatakan putranya itu nyaris berhenti balapan saat masih berlaga di Moto3, sebelum akhirnya menjelma menjadi pembalap papan atas dan merebut gelar dunia di kelas para raja. Bagnaia menduduki peringkat ketiga CV Moto3, kini Junior GP, pada 2011 dan 2012, sebelum berlaga di Grand Prix lewat kelas Moto3 pada 2012. Kala itu, ia membela San Carlo tim Italia di atas motor FTR Honda, tetapi gagal kompetitif. Ia mengakhiri musim tanpa kemenangan, podium, bahkan poin. Kepada siniar Pecino GP, Pietro menyatakan Bagnaia merasa stres selama membela tim Italia. Alhasil, Pietro mengatur tes tertutup bagi putranya untuk menjajal motor Mahindra. Tes itu berjalan baik, tetapi Bagnaia terancam tak bisa balapan pada musim berikutnya akibat kendala kontrak dengan tim Italia.
Namun, akhirnya semua berjalan lancar. Mereka, tim Italia, tak mengajarkan apapun dan selalu marah. Jadi, saya mendorong Pecco mengikuti tes Mahindra. Seorang manajer tim bilang kepada saya, jika Pecco mengikuti tes itu, ia takkan pernah balapan lagi. Saya menandatangani surat pelepasan dan menerima konsekuensi, ujar Pietro seperti yang dikutip GP1, Minggu, 10 Agustus 2025. Project Manager VR46 Riders Academy, Alessio Uccio Saluzzi pun mengajak Bagnaia bergabung pada 2014. Ia bahkan diletakkan di tim Rossi yang baru terbentuk, Sky VR46 Racing Team. Pecco sangat gembira jadi bagian tim itu. Ia yang semula depresi, kembali bersemangat balapan. Dari situlah perjalanan bersama tim Sky dimulai, lanjut Pietro. Sayang, Bagnaia tetap sulit kompetitif bersama tim VR46. Tanpa keluar dari akademi, Bagnaia pindah ke Aspar Mahindra pada 2015. Ia bertandem dengan Jorge Martin dan menjalin pertemanan yang erat. Tak disangka-sangka, keduanya malah sengit berebut gelar dunia MotoGP pada 2023 dan 2024. Di sana, ia bertemu Jorge. Keduanya langsung akrab, sering makan bersama, dan berbagi kamar, kisah Pietro. Demi fokus pada karirnya, Bagnaia pun memilih pindah rumah dari Turin ke Pesaro dalam usia 17 tahun demi bisa rutin berlatih dengan Rossi dan anggota VR46 Riders Academy lainnya. Ia sempat tak mendapatkan restu dari sang ibu, Stefania Azzori. Namun, akhirnya Bagnaia mendapatkan dukungan dari kedua orang tuanya. Tekad Pecco akhirnya membuatnya, sang ibu, setuju. Ia adalah pembalap pertama di luar lingkar pertemanan Rossi. Justru karena itu, ia disambut dengan sangat baik, ujar Pietro, yang bangga karena segala pengorbanan sang putra sejak belia berbuah manis berbentuk 3 gelar dunia Grand Prix. Yang membuat saya terkesan adalah rasa ingin tahunya untuk mengamati apa yang dilakukan orang lain dengan penuh antusiasme. Ia sangat menyukai detail teknis. Selain itu, ia olahragawan sejati. Ia tenang, fokus, dan tak tertarik membuat pertunjukan dengan berpura-pura jadi seseorang yang bukan dirinya, tutup Pietro. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, masih membawa pekerjaan rumah jelang seri balap ke-13 MotoGP Austria 2025. Francesco Bagnaia seharusnya menjadi favorit juara jelang seri MotoGP Austria 2025. Bagaimana tidak? Francesco Bagnaia menjadi pembalap yang paling sering menang di seri yang kembali masuk ke kalender MotoGP pada 2016. 3 kemenangan dicetak Nuvola Rossa alias si awan merah pada seri MotoGP Austria pada 2022, 2023, dan 2024. Bahkan jika menghitung balapan sprint yang diperkenalkan pada 2023, Bagnaia melakukan sapu bersih di IP Austria pada 2023 dan 2024. Salah satu alasan juara dunia MotoGP 2 kali begitu sulit dikalahkan di Austria adalah kelebihannya dalam pengereman. Red Bull Ring sebagai arena MotoGP Austria sangat menuntut pengereman dan akselerasi dengan rangkaian lintasan lurus yang panjang dan cuma punya 10 tikungan. Akan tetapi, masalah bagi Bagnaia, salah satu senjata andalannya tersebut malah hilang pada musim ini. Bagnaia tidak mendapatkan kepercayaan diri dengan bagian depan motor barunya Ducati Desmosedici EP25 seperti sebelum-sebelumnya. Hasilnya, murid Valentino Rossi itu tidak dapat menghentikan motornya secara konsisten dan di titik yang dia inginkan. Kalau gagal menang pada MotoGP Austria, mimpi buruk Bagnaia bisa bertambah menjadi 4 kali musim ini. Catur gagal. Bagnaia lebih dahulu membeli di seri IP Spanyol, IP Italia, dan IP Belanda di mana dia menjadi pemenang lomba selama 3 musim sebelumnya. Masalah pengereman yang akut masih dialami Bagnaia pada seri terakhir yakni MotoGP Republik Česka. Alhasil, meski meraih pole position, Bagnaia secara tragis gagal podium dalam balapan sprint maupun balapan utama. Sejujurnya, dulu saya selalu menjadi salah satu pembalap yang paling sulit disalip, ucap Bagnaia, dilansir bolasport.com dari motorsport.com. Saya salah satu yang terkuat dalam pengereman. Saat ini, saya sangat pelan dalam titik ini, semua pembalap lebih baik daripada saya.